Seperti diketahui bersama bahwa sukses pendidikan adalah apabila lulusannya dapat menggunakan bekal ilmu dan kompetensi yang dimilikinya untuk diaplikasikan dalam upaya mencapai dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri dan lingkungannya. Kenyataan yang ada pada umumnya siswa belum dapat secara optimal mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. SMP Anissa sejak awal berdirinya sangat peduli pada kualitas proses penyelenggaraan pembelajaran yang dapat memunculkan kompetensi peserta didik sesuai dengan perkembangan usianya. Kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk membangun kompetensi peserta didiknya adalah erat kaitannya dengan proses pendidikan yang diselenggarakan, sehingga diperlukan resiliensi atau kelenturan dalam upaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan individu agar dapat survive di lingkungannya. Atas dasar tersebut, maka dikembangkan pengelolaan pembelajaran tematik berbasis integrated learning atau pembelajaran terintegrasi berbasis spiderweb. Melalui metode pengelolaan ini, peserta didik dilatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrated learning atau pembelajaran terintegrasi spiderweb adalah proses pengelolaan pembelajaran berbagai bidang studi secara terintegrasi dalam mendukung suatu tema yang disepakati melalui metode pembelajaran tematik atau thematic lesson, CTL atau contextual teaching and learning, kurikulum terintegrasi atau integrated curriculum, studi terpadu, serta penerapan penilaian autentik. Di mana tema ini ya dalam spiderweb menuangkan pikiran teman-teman apa yang akan diselenggarakan dalam kegiatan proyek di semester 1 bagi kelas 7. Nah, di sini ada mata pelajaran yang kemarin sudah sepakat akan terlibat. Ya, biologi bisa masuk, ya. Kemudian Al-Qur'an bisa masuk, bahasa Inggris juga berpartisipasi, agama Islam akan berpartisipasi, matematika, art, ekonomi, geografi, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti Bu Tanti akan memandu teman-teman untuk kita bersama-sama indikator apa yang akan kita ambil dari kegiatan tema proyek ini. Ya, silakan Ibu Tanti mungkin bisa memandu kegiatan ini. Melalui proses pengelolaan ini, peserta didik dilatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Per bidang studi, apa saja yang akan anak-anak kita lakukan dalam proyek? Oke, mungkin Pak Victor silakan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu. Bahasa Indonesia dan agama Islam. Mungkin nanti tiap guru menyampaikan indikator per bidang studi. Dimulai dengan biologi, silakan Bu Yayu.
Oke, terima kasih Bu Tanti. Mungkin untuk mata pelajaran biologi yang bisa kita ambil indikatornya ada 3, yaitu metode ilmiah, keanekaragaman makhluk hidup, dan ekosistem proses budidaya terarium. Mungkin nanti siswa bisa dari beberapa indikator ini meliputi 3 tahapan. Di awal mereka bisa menentukan tema, itu bisa masuk ke metode ilmiah, kemudian mereka bisa menyusun beberapa tanaman dalam satu terarium. Mungkin mereka juga bisa memasukkan beberapa karakter dalam terarium tersebut yang sesuai dengan ekosistem dalam terarium yang mereka inginkan. Seperti itu Bu Tanti. Terima kasih Bu Yayu. Selanjutnya Pak Victor, silakan menjelaskan indikator untuk Al-Quran. Baik Bu Tanti, untuk mata pelajaran Al-Quran, anak-anak akan belajar surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Mereka nanti akan membaca secara tartil, kemudian menerjemahkan, kemudian mendiskusikan isi kandungan surat tersebut. Apakah ada dalam suatu worksheet atau lembar kerja yang akan dilakukan siswa? Ya, anak-anak akan mengklasifikasikan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan kandungan dari ayat ini. Terima kasih Pak Victor. Selanjutnya bidang studi geografi, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Tanti. Jadi untuk pelajaran geografi, kita akan menjelaskan sifat dan pembentukan batu zeolit itu sendiri. Mungkin akan ditelusuri dari mana batu zeolit itu terbentuk, ya. Lalu akan ketemu formulanya apa itu yang dinamakan dengan batu zeolit. Nah, nanti itu akan terhubung apa fungsi dan kegunaannya bagi proyek besar kita terarium. Seperti itu Bu Tanti. Terima kasih Pak Agus. Kemudian lanjut dengan pelajaran berikutnya. Pelajaran A, silakan Pak Wawan untuk menjelaskan indikator. Terima kasih Bu Tanti. Indikator yang ada adalah bentuk dan warna. Jadi anak-anak itu mengkreasikan batu zeolit ke dalam wadah. Jadi mereka diatur sesuai dengan kreasi yang lebih menarik lah gitu. Terima kasih Pak Wawan. Silakan selanjutnya untuk bidang studi berikutnya. Ekonomi, Bu Mei, silakan. Oke, terima kasih Bu Tanti. Untuk ekonomi sendiri, indikatornya adalah melakukan kegiatan pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi anak-anak tidak hanya mendapatkan teorinya, tapi bisa mengaplikasikan ketiga pokok ekonomi ini dalam kehidupan. Terima kasih Bu Mei. Selanjutnya untuk bidang studi, silakan Pak Victor. Bahasa Inggris. Oke, makasih Bu Tanti. Untuk bahasa Inggris, indikatornya adalah make report and terminology about terrarium presentation. Jadi kalau bahasa Inggris ini kita hanya membantu dalam presentasi, dan di sini juga berkaitan dengan materi weather plan. Jadi anak-anak mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Terima kasih Bu Lydia. Kemudian selanjutnya untuk bidang studi matematik, silakan Bu Sri. Ya, untuk mata pelajaran matematika, indikatornya adalah menentukan harga jual tanaman hias terarium. Jadi siswa akan tahu dia rugi atau untung setelah pelaksanaan bazar. Berarti materi aritmatika sosial. Ya. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya adalah mata bidang studi bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih Bu Tanti. Untuk materi bahasa Indonesia, nanti anak-anak membuat laporan hasil pengamatan observasi mereka tentang terarium. Ya, karena mereka mengamati berdasarkan hasil pengamatan itu ke dalam bentuk sebuah tabel. Oh, begitu. Jadi dalam bentuk tabel yang akan dilaporkan. Betul. Terima kasih Bu Dwi. Selanjutnya untuk kita mata bidang studi terakhir adalah agama Islam. Silakan Bu Mulaina. Terima kasih Bu Tanti. Untuk pelajaran agama Islam, materinya adalah Asmaul Husna, di mana siswa akan mengaplikasikan Asmaul Husna yang berkaitan dengan peduli terhadap lingkungan. Nah, berkaitan dengan proyeknya adalah membuat budidaya terarium, maka siswa akan mengaplikasikan salah satu beberapa Asmaul Husna seperti Ar-Rahim, Maha Penyayang, bagaimana dia menyayangi tanaman yang sudah mereka buat dengan cara menyiram, kemudian merawatnya, juga Al-Hafiz, ya, Maha Menjaga, kemudian Ar-Raqib, mengawasi. Jadi anak-anak itu akan selalu mengawasi dan menjaga tanaman yang sudah mereka buat supaya tidak mati. Gitu. Oke, terima kasih Bu Mulaina, penjelasannya cukup lengkap. Oke, teman-teman semua bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah indikator yang disampaikan setiap bidang studi, berarti kita sepakat untuk melaksanakan bazar terarium. Begitu? Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua.
Manfaat diterapkannya pengelolaan pembelajaran tematik berbasis integrated learning spiderweb yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membentuk kemampuan dan cara berpikir utuh, yaitu berpikir luas, jauh ke depan, alternatif, dan kreatif, sehingga siswa tidak terjebak pada pikiran sempit dan pendek. Siswa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan lingkungan. Lebih kritis dalam merespon situasi yang dihadapi dan mampu menunjukkan inisiatif walau pada anak yang cenderung introvert. Dapat berpikir holistik karena kebiasaan sikap berpikir membentuk individu dalam bersikap dan membaca situasi dan keadaan. Tahapan penerapan integrated learning. 1. Guru melaksanakan bedah kurikulum. 2. Menetapkan indikator yang ingin dicapai oleh peserta didik. 3. Menentukan tema yang akan diangkat dan menentukan proyek sebagai kegiatan puncak tema. 4. Merumuskan kegiatan. 5. Mengatur waktu persiapan dan penyampaian materi. 6. Melaksanakan kegiatan bersama siswa. Dan 7. Pelaksanaan puncak tema.